Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Doni Maulana dengan NPM 260200168. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya. A. Pengertian AMDAL atau bisa disebut analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi, serta menempatkan aktivitas lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencanaan pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy (ACT) (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA, Pasal 102 Ayat 2 C menyatakan semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment atau singkatannya analisa dampak lingkungan tentang usulan tersebut. AMDAL mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1986 dengan terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1086 karena pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 1986 mengenai beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP Nomor 29 Tahun 1986 dan menggantikan dengan PP Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dan rangka efektif dan efisien pelaksanaan AMDAL dengan tertibkan Undang-Undang Nomor 23 1997, maka PP Nomor 51 1953 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, tanggal 7 Mei 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 melalui PP Nomor 27 Tahun 1999. Ini harapan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal dan yang tidak mengorbankan lingkungan dan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan atau usaha akan dilakukan. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan tersebut, bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting. Manfaat AMDAL bagi pemerintahan: menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Menghindari pertentangan yang
mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lainnya. Mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak. Mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada di luar lokasi proyek, baik yang diolah proyek lain, masyarakat ataupun yang belum diolah. B. Bagi pemilik modal, menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya, melakukan pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal, menghindari duplikasi dan dari proyek lain yang tidak perlu, untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayarkan kembali oleh proyek sesuai pada waktunya sehingga modal tidak hilang. C. Bagi pemilik proyek, melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang, melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau suatu dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan. D. Bagi masyarakat, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal, mengetahui sebagai kewajibannya dalam hubungan dengan proyek tersebut, memahami hal ikhwan mengenai proyek secara jelas atau akan ikut menghindarinya timbulnya kesalahpahaman. Bagi penelitian dan ilmuwan, kegunaan di dalam penelitian, kegunaan di dalam analisis kemajuan dan ilmu pengetahuan, kegunaan di dalam meningkatkan keterampilan di dalam penelitian dan meningkatkan pengetahuan. A. Pengertian Anda. Analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan atau kesingkatan ANDAL adalah telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Satu, fungsi dan tujuan dibuatnya ANDAL. Fungsi dan tujuan dibuatnya ANDAL adalah sebagai berikut. Fungsi ANDAL sebagai salah satu rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk melakukan evaluasi hasil studi ANDAL, sebagai bahan rujukan penting bagi pemrakarsa instansi yang membidangi kegiatan atau rencana usaha dan penyusun studi AMDAL mengenai lingkup dan kedalaman studi AMDAL yang dilakukan. Tujuan AMDAL. Tujuan penyusunan AMDAL yaitu untuk mengarahkan studi AMDAL supaya bisa berjalan efektif serta efisien sesuai dengan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia untuk merumuskan ruang lingkup serta kedalaman studi Anda. Dasar pertimbangan penyusunan Anda. Berikut ini adalah penjelasan tentang dasar pertimbangan penyusunan Anda. A. Keanekaragaman. Anda dapat digunakan untuk menduga kemungkinan dampak yang terjadi dari sebuah kegiatan atau rencana usaha terhadap lingkungan hidup. Pada umumnya, kegiatan atau rencana usaha dan zona lingkungan hidup sangat beraneka ragam. Keanekaragaman kegiatan rencana usaha bisa berupa keanekaragaman bentuk, sarana, tujuan, ukuran, dan lain-lain. Berikut pula zona lingkungan hidup akan berbeda berdasarkan letak geografi, pengaruh manusia, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, dan lain-lain. A. Keterbatasan sumber daya. Dalam penyusunan AMDAL seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan metode atau lain-lain. AMDAL memberikan ketegasan mengenai
bagaimana bisa menyesuaikan tujuan serta hasil yang akan diraih dalam keterbatasan sumber daya tersebut tanpa adanya pengurangan mutu pekerjaan andal. Dalam andal ditonjolkan upaya untuk penyusunan prioritas manakah yang perlu diutamakan supaya andal bisa terpenuhi walaupun sumber daya terbatas. Pengertian UKL dan UPL. Upaya pengelolaan lingkungan hidup UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melakukan upaya pengelolaan lingkungannya dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan sebagai kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang pengambilan keputusan dan dasar untuk menertibkan izin melakukan usaha dan kegiatan. 1. Proses UKL dan UPL. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL, tetapi dengan menggunakan formulir isinya yang berisi identitas pemerkarsa, rencana usaha dan atau kegiatan, C. dampak lingkungan yang akan terjadi, D. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, E. tanda tangan dan cap. 2. Manfaat UKL dan UPL. Tujuan dan kegunaan penyusunan UKL dan UPL pembangunan gedung furnitur adalah sebagai berikut. A. Tujuan penyusunan UKL dan UPL untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar usaha dan atau kegiatan, merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pengadilan dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan pergudangan tersebut, merumuskan langkah-langkah perintahan dampak positif akibat kegiatan pembangunan gudang tersebut, merumuskan langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup untuk mengetahui efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. B. Kegunaan penyusunan UKL dan UPL sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai upaya untuk minimalisir dengan negatif dan memaksimalkan dalam positif yang ditimbulkannya. 3. Kunci keberhasilan UKL dan UPL. Kunci keberhasilan UKL-UPL sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu A. Prevalensi rencana kegiatan dengan komponen lingkungan terkena dampak. B. Metode pengelolaan. C. Metode pemantauan. D. Rencana lokasi pengelolaan dan pemantauan. E. Pelapor dan pengawasan. Di samping itu, upaya monitoring berkala dari pemerintah daerah sebagai pemberi izin atau prinsip untuk juga mendapat penting untuk dilakukan secara konsisten agar segala perubahan yang terjadi dalam dan di luar lokasi dapat dilakukan pemantauan yang terpadu pelibatan para pihak atau LSM, masyarakat, swasta, dan pemerintah. Kesimpulan, AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL telah secara cermat dan mendalam tentang dapat
besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan upaya pengelolaan lingkungan hidup UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL. Setiap jenis usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL yang proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup PP nomor 27 tahun 1999. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.